Halo Pioners, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Semoga Pioners semua dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan berkah dalam setiap urusannya ya. Nah, di video kali ini ada salah seorang Pioner yang berkomentar, itu katanya dari Pak Pudin ya 2962. Mang, tolong buatkan tutorial cara banding nama. Oke, jadi di video kali ini Mang Adun pengen juga bahas secara full soal halaman dukungan ya, karena yang setelah Mang Adun perhatikan beberapa hari ini, bahkan 1-2 minggu ke belakang ya, kita ya yang Mang Adun update itu hampir semua permasalahan ya, baik itu masalah verifikasi, baik itu masalah KYC, dan masih banyak lagi. Dan mungkin beberapa pioners juga sangat membutuhkan informasi ini. Jadi let's go, kita langsung ke halaman dukungan. Jadi mungkin ada yang tidak tahu atau belum ngerti cara mengisinya seperti itu ya. Padahal di situ sudah jelas banget. Cuman ada juga salah seorang pioner di sini, Mang Adun sempat ngobrol panjang juga sama Pak Sarip Banda Aceh ya. Ternyata di akun beliau itu ada yang bisa dikatakan itu bahasanya tidak ada terjemah di sini. Oke. Jadi bahasa Inggris tampilannya. Itu mungkin di salah satu HP pioners ya, mungkin ada yang seperti itu gitu loh. Oke ya, jadi kita langsung OTW saja mudah-mudahan. Tapi di sini alhamdulillah Mang Adun juga ikut senang, katanya alhamdulillah Jumat berkah Mang Adun, akun saya sudah normal kembali. Oke, alhamdulillah ya, Mang Adun juga ikut senang ya. Oke, siap, kita OTW ke halaman dukungannya, masuk ke aplikasi penambangan PayNetwork seperti itu. Dan seperti biasa kita akan OTW ke garis 3 pojok kiri atas ya, di situ. Terus cari yang di bawah di atas core team, ada bacaan halaman dukungan, kita masuk ke halaman dukungan. Oke, nah setelah sampai sini ya, pioners itu bisa langsung ke pencarian atau bisa baca-baca dulu di sini. Nah, baca wiki komunitas. Selamat datang di portal pencarian dukungan jaringan Pi dan halaman wiki komunitas. Di portal pencarian di sini Anda dapat mengetik pertanyaan Anda di bilah pencarian yang akan merekomendasikan halaman wiki yang dibuat oleh komunitas yang dapat membantu menjawab pertanyaan Anda. Buka wiki komunitas di sini. Nah, kalau pengen baca-baca di sini ya, kita bisa buka. Mang Adun juga bisa buka. Silahkan pioners mau pertanyaan apa, mau jawaban apa, seperti itu ya. Ini sepertinya lagi loading. Terus di sini portal dukungan, request. Nah, oh, itu di situ sudah ya, langsung selamat datang di wiki komunitas jaringan Pi resmi. Oh, resmi ya, karena di atas bisa kita lihat minepi.com itu ya. Jadi di sini ini kita bisa langsung banyak ya, tuh bahasanya juga. Ini kan karena bahas full seperti itu ya, sudah silahkan pioners kalau mau baca-baca, tapi Mang Adun pengen lebih ngebahas ke persoalan ya, seperti itu. Jadi kita masuknya ke di sini ya. Bisa pioners lihat di paling bawah ini formulir yang disarankan. Yang pertama itu ada KYC dalam permintaan email, terus pengaturan akun dalam permintaan email, verifikasi akun dalam permintaan email, dan bantuan Pi dalam permintaan email. Bagi pioners yang mengalami masalah di KYC, masuk saja ke persoalan KYC dalam permintaan email. Jadi permasalahan KYC kita nanti akan diverifikasi atau dikirimkan umpan baliknya sama Picor Team menggunakan alamat email kita. Konfirmasi email ke, nah di sini ya, diisi. Oke, di sini Mang Adun tuh dengan otomatis ada adunsom@gmail.com ya, itu email Mang Adun. Terus nama pengguna di sini ketik saja ya, sesuai. Mang, nama pengguna yang mana ya? Itu barangkali yang nggak tahu, kita kembali dulu ya. Barangkali ada yang nggak tahu ya, namanya juga nggak tahu kan. Kita lihat di profil paling bawah, di sini ada profil, ketuk saja profil. Yang paling atas itu nama pengguna ya, di bawahnya nama asli. Oke, nama pengguna Mang Adun itu Adwen 0267, jangan salah ya. Nah, di situ. Terus
Udah ya, jelas ya. Kalau yang atas itu nama asli, yang Adwen 0267 itu nama pengguna. Oke, kita masuk lagi ke halaman dukungan, melanjutkan yang tadi itu sampai di nama pengguna ya. Ingat jangan sampai salah nih ya. Di sini isinya itu email dan nama pengguna. Di sini nanti terdeteksinya seperti itu. Terus di sini Anda dapat menemukan dengan membuka aplikasi Pi, mengetuk ikon menu kiri atas tuh kan. Dikasih tahu loh sama Picor Team gitu. Kita tinggal baca aja ya. Kalau misalnya kita nggak bisa baca atau nggak mau baca ya nggak bisa menemukan permasalahannya ya. Tanpa memenuhi langkah ini kami tidak dapat menyelidiki kasus Anda. Oke, ya gimana mau menyelidiki orang nama akun atau nama penggunanya saja tidak dimasukkan. Oke, metode verifikasi di sini ya. Apa yang hendak Pioners verifikasi? Apakah nomor telepon, apakah emailnya, atau belum diverifikasi? Oke, di sini ada bacanya. Anda dapat memeriksanya dengan membuka aplikasi Pi, mengetuk ikon menu kiri atas, lalu mengetuk profile. Oke. Sudah tahu? Kalau belum tahu kita OTW, tinggal di sini membuka aplikasi Pi, mengetuk ikon menu kiri atas, lalu mengetuk profil ke yang tadi ya. Nah, di sini ada kita bisa lihat, balik lagi tidak apa-apa ya, supaya ini mah sambil santai aja lah ya. Profil di sini. Nah, di sini mau verifikasi apa? Di situ ada email, terus KYC, kata sandi, nomor telepon di atas ya, sesuai sama yang di sini tadi. Di namanya halaman dukungan ya. Jadi kalau misalkan mau nomor telepon ya tinggal dimasukkan di halaman dukungan. Itu verifikasinya setelah memasukkan ya, mana tadi ini nama pengguna dan alamat email ya, tinggal kita ketuk saja nomor telepon di sini. Tuh. Seperti itu ya. Nah, terus ingat kata sandi di sini. Ini ada tanda panah ke bawah ya. Nah, di sini kita bisa ketuk. Nah, ingat kata sandi. Jadi Pioners ini di sini ingat nggak kata sandinya? Kalau misalkan tidak ingat ya ketuk tidak. Misalkan tidak, atau saya tidak pernah mengatur kata sandi, ya tinggal ketuk saja. Misalkan kayak Mang Adun nih lupa kata sandi, misalkan ketuk saya tidak. Nah, nanti Picor Team akan memverifikasi, mengirimkan pop-up seperti itu ya, ngecek kembali, sehingga Pioners diminta untuk yang kemarin seperti yang Pak Arafat lakukan, yaitu pembaruan kata sandi di sini ya. Ini udah jelas banget, ini Core Team juga menyelesaikannya. Bahkan Pak Arafat itu ya untuk antisipasi kali ya, walaupun sudah hijau semua seperti itu nih di sini ya, perbarui kata sandi. Oke, mau dirasa ini cukup jelas sih ya. Nah, di sini terus apa negara kewarganegaraan Anda? Di sini tinggal ketuk tulis Indonesia. Apa negara tempat Anda, tempat tinggal Anda? Indonesia kan gitu. Terus Android atau iOS? Kalau pakai HP Android ya ketuk Android kan gitu. Bahasa Indonesia Android di sini, atau bahasa Indonesia Apple gitu ya, seperti itu. Terus versi OS tertentu, misalnya Android 8.1. Nah, kita untuk melihat ini keterangan ponsel, ketuk ke tentang ponsel ya, masuk ke pengaturan, setelan di sini. Terus tentang ponsel, kalau di punya Mang Adun itu yang paling atas ya, tapi mungkin di HP Pioners itu beda, ada yang paling bawah. Yang penting dicari saja tentang ponsel ya, masuk ke tentang ponsel seperti itu. Terus kita cari untuk info detail dan spesifikasi di sini ya. Nah, di sini versinya, versi Android punya Mang Adun itu versi 13 ya, dimasukkan saja gitu. Nah, ini kalau jadi supaya Picor Team itu bisa gitu loh, bisa betul-betul mendeteksi permasalahan yang terjadi di akun atau KYC kita, termasuk dengan bagian verifikasinya itu, apakah model nomor telepon atau email dan sebagainya. Dan di sini sangat jelas ya Picor Team. Coba ya kita ini merek dan model telepon di sini. Ini tinggal diisi saja, misalkan Mang Adun Redmi ya, Note 10S, Note 10S. Tinggal isi terus sebelum aplikasi. Nah, maksudnya di sini
saya tidak dapat mengakses web browser. Ini jelas di sini ya. Jadi ini Mang Adun mau bahas tuntas, jadi silahkan ya pioners, kalau yang mau nyimak simak aja ya, karena di sini ada juga yang ternyata walaupun misalkan bukan persoalan masalah verifikasi akun, tapi di masalah KYC juga diterapkan gitu, masalah yang tadi itu banding nama ya. Kita bisa lihat dari sininya awalnya dulu seperti itu. Saya tidak dapat mengakses web browser, saya tidak dapat membuka aplikasi KYC di web browser. Lengkap di sini saya dapat membuka aplikasi KYC, tapi saya mendapatkan pemuatan. Maksudnya tuh muter terus gitu loadingnya itu ya. Nah, saya mendapatkan pop up slot tidak tersedia saat ini di aplikasi KYC. Itu ya banyak terjadi juga. Terus tidak ada. Nah, kalau tidak ada ketuk saja tidak ada. Tidak ada salah satu di sini misalkan. Terus aplikasi saat mengirimkan aplikasi KYC Anda, masalah dengan layar pertama, persetujuan, usia, negara, jenis ID, mungkin ada yang salah di situ, diketuk saja. Atau masalah saat mengunggah dokumen ID nih, ya apakah itu loadingnya lama atau ekstraksi gambar gagal seperti itu. Terus masalah saat memasukkan detail pribadi, itu ada juga, apakah itu tanggal lahir dan sebagainya. Masalah dengan langkah atau langsung atau mengambil swafoto, itu bisa juga kadang kita gagal verifikasinya. Masalah saat memuat kesalahan, terus kami sedang memproses data Anda misalkan di situ. Atau masalah saat saya mencoba meninjau atau mengedit, saya tidak dapat mengubah negara atau jenis ID, itu di waktu proses KYC ya. Masalah saat saya mencoba mengirim, nah ini juga di akhirnya kan harus kirim di akhir tuh tetap misalnya gagal, yaitu permasalahan dimasukkan juga. Terus atau terima pesan kesalahan, ada yang salah katanya seperti itu. Terus kekhawatiran tentang keamanan data pribadi saya, itu bisa diketuk situ ya, kekhawatiran. Jadi lainnya tidak ada ya, ketuk saja. Nah, terus di sini, jadi di sini tinjauan KYC sedang tergantung ya. Kapan Anda mengajukan permohonan? Maksudnya kapan kita itu melakukan proses KYC gitu. Jadi diingat-ingat sama pioners ya, sebelum Januari 2022 percontohan KYC katanya. Terus antara Januari dan April 2022, antara Mei dan Agustus 2022, antara September dan Desember 2022, sejak Januari 2003 aku tidak ingat. Ketuk saya tidak ingat ya. Tidak, nanti kan akan dikirimi lagi sama Pikortim pop up atau notifikasi gitu. Terus tidak ada, terserah. Nah, di sini ya yang tadi katanya cara banding ya, seperti itu, permintaan untuk aplikasi Anda yang tertunda. Saya mengirimkan jenis ID yang salah ya, dokumen atau dokumen pribadi atau nama pengenal lah, atau kartu pengenal seperti itu, atau nama yang saya gunakan untuk aplikasi KYC berbeda dengan nama yang saya gunakan untuk mendaftar akun, yaitu nama di bagian profil aplikasi. Tadi kita sudah lihat ya. Nah, di sini banding nama misalkan contohnya. Terus dokumen identitas saya tidak memuat beberapa informasi berikut: nama depan, nama belakang, tanggal lahir. Itu misalkan waktu proses awalnya ya, di proses kita saat mengirimkan KYC, itu dokumen identitasnya katanya identitas saya tidak memuat beberapa informasi berikut. Jadi ada lupa mungkin nama depan, atau ada lupa nama belakangnya atau tanggal lahirnya gitu kan. Nah, terus saya telah mengajukan permohonan di negara yang berbeda dari negara yang tercantum dalam dokumen identitas saya. Ini berarti perbedaan antara negara ya yang dikirimkan di dokumen. Kalau mau diperhatikan di sini detail sekali Pikortim ya, gitu loh. Terus apalagi, saya mungkin telah mengirimkan gambar yang buram, nah ya, atau berkualitas rendah. Itu yang mungkin bermasalah. Ini kira-kira apanya? Diingat-ingat ya, seperti itu. Terus saya mungkin telah memasukkan data yang salah dalam informasi pribadi saya. Itu terserah pioners ya, mau diisi yang mana silakan. Karena apa? Ketika mengadun isi yang nama yang saya gunakan untuk aplikasi KYC berbeda dengan nama yang saya gunakan untuk mendaftar akun, di situ ya, yaitu nama di bagian profil aplikasi itu berbeda. Di sini yang di bawah juga bisa diketuk juga. Jadi banyak permasalahan yang bisa kita ambil. Gitu maksudnya ya. Terus ini validasi saat meninjau aplikasi KYC dari orang lain. Nah, di sini kita bisa baca juga, pengguna tidak dapat mengirimkan validasinya.
atau kesalahan, ada yang salah, silahkan coba lagi. Terus saya dulu punya akses ke validasi tapi tidak bisa mengaksesnya lagi. Nah ini juga ada yang terjadi sama siapa namanya itu. Di sini ada yang ngechat Mang Adun itu di Messenger atas nama Edi Purnomo kalau tidak salah. Nah ya, di sini Mang Adun terjadi percakapan. Nah akhirnya kan seperti ini, dimohon untuk menjadi validator. Yang tadinya menjadi validator itu ditangguhkan lagi ya. Nanti akan kita bahas soal ini. Di sini ada, kalau mau mengajukan silakan ya. Di sini nah, saya dulu punya akses ke validasi tapi tidak bisa mengaksesnya lagi. Validasi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ditampilkan atau tidak dimuat. Video liveness tidak dimuat atau ditampilkan dengan benar di perangkat saya. Banyak di sini saya terjebak dalam tutorial dan tidak dapat melanjutkan ke validasi. Saya tidak dapat aplikasi KYC untuk ditinjau. Wah, ini super lengkap kalau mau dikatakan. Terus saya ingin meninggalkan komentar yang tidak terkait dengan terkait langsung dengan aplikasi dan validasi. Saya ingin menyarankan solusi KYC alternatif. Nah, kalau misalkan mau menyarankan silakan diisi di situ. Saya memiliki laporan terkait data validasi KYC. Saya melihat bug yang tidak mempengaruhi pengalaman tetapi tetap ingin melaporkannya atau tidak ada, silakan. Keterangan di sini silakan. Kalau misalkan mau diisi seperti mau dikatakan, isinya pakai bahasa Inggris ya, gitu. Walaupun ya mungkin kalau pakai bahasa Indonesia juga entah Picor Team ada yang ngerti atau tidak, tapi mau sarankan ke bahasa Inggris saja ya di keterangannya. Sudah. Nah, terus contoh ya di sini ya, tangkapan layar masalah. Kita yang bermasalah apanya? Apakah waktu verifikasi perbarui sandi yang sama Pak Arfad itu susah? Nah, tinggal kita contoh ya, tangkap layar. Mang Adun ambilkan tangkapan layarnya Pak Arfad saja di sini. Nah, ya yang ini nih. Mang Adun simpan ya, ini buat contoh, simpan galeri. Oke. Nah, nanti pioner bisa melihat nih. Ketika Mang Adun coba memasukkan yang di sini ya, ini kan seret dan jatuhkan file di tempat tangkapan layar atau telusuri, jelajahi di sini, ketuk jelajahi. Nah, otomatis di sini Picor Team memberikan pilihan ya. Ini mengingatkan Mang Adun sama profil di browser ya. Waktu itu ada seperti ini nih, ketika diketuk itu tinggal pemilihan ke sini ke media. Udah ya, misalkan mana ya, Mang Adun lagi isi oli itu di bengkel. Yang tadi itu di sini nih ya, garis 3. Nah, di situ yang terbaru coba kita lihat. Nah, yang ini bukan ya. Kita bisa membukanya kah? Sudah Mang Adun pilihkan tadi. Kok belum masuk ya? Di sini. Oh, lihat foto. Nah, coba kita ini ya yang kita pilih. Cara memilihnya seperti apa? Diketuk di sini harusnya bisa. Nah, pastikan tuh kan tadi udah, yang satunya belum. Jadi pastikan ya pionersnya di sini jangan sampai, ya nggak apa-apa lah, 2 juga Picor Team juga paham yang masalah berarti itu. Nah, ini ya tadi kan Mang Adun karena yang satu masih loading jadi tunggu saja harusnya, karena Mang Adun dikiranya nggak masuk ya Mang Adun nyari lagi, akhirnya sama ya 2. Kalau bisa 1 sajalah, tapi yang jelas 1 juga tangkapan layar seperti itu. Sudah tinggal ketuk mengirim. Oke. Nah, ini untuk yang masalah KYC. Terus kita akan masuk ke kembali ya. Di sini apa ini? You have bla 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 bla. Nggak ngerti bahasa Inggris maksudnya. Kita kembali aja ya. Kembali, oke, nggak ngerti. Kita kembali aja. Nah, kita di sini akan masuk ke pengaturan akun dalam permintaan email ya. Satu-satu. Pengaturan akun kan tahu sendiri, akun itu yang ada di sini ya. Pengaturan akunnya, profil juga di sini. Verifikasi ya, verifikasi akun di sini, apakah itu nomor telepon atau verifikasi Facebook, email, KYC, kata sandi, terus banyak lah ya. Nah, nanti di sini kan ini udah masuk nih pengaturan akun. Perubahan akun tidak dapat dilakukan melalui email atau
formulir dibaca ya ini ya benar ya, biar paham itu formulir permintaan ini, karena kami tidak memiliki cara untuk memverifikasi dengan aman bahwa permintaan tersebut berasal dari pemegang akun. Betul sekali ya, pemegang akunnya asli. Dengan kata lain, kami tidak dapat memproses permintaan untuk mengubah nama, terus nama pengguna, nomor telepon, atau kata sandi Anda di masa mendatang. Tim inti berharap dapat mengembangkan fitur dalam aplikasi untuk melakukan perubahan akun dengan aman. Harap perhatikan bahwa nama profil adalah nama panggilan atau nama biasa dan bukan nama depan dan belakang yang Anda masukkan saat mendaftarkan atau periode perubahan nama. Untuk info lebih lanjut, baca halaman wiki tentang pengaturan akun di sini. Jika halaman wiki kami tidak menjawab pertanyaan Anda, mohon beritahu kami apa kekhawatiran Anda. Untuk permintaan penghapusan akun, silahkan kunjungi formulir penghapusan akun ya, seperti itu. Bidang yang wajib diisi, konfirmasi email kembali, terus nama pengguna kembali, Anda berasal dari negara, ini seperti yang tadi ya. Nah, di sini ya, karena kan di sini ada bacaan ya. Tambahkan saya ke daftar email untuk mendapatkan pemberitahuan ketika fitur tersebut tersedia ya, atau berikut tersedia. Itu soal ganti nama, ubah ini kan nanti di masa mendatang. Tapi setelah mengambil perhatikan tadi di yang masalah KYC juga ya, kita bisa lihat lagi di sini. Ini kan ada ya pilihannya yang di sini. Mengajukan centang situ nama yang saya gunakan untuk aplikasi KYC gitu kan, berbeda dengan nama yang saya gunakan untuk mendaftar akun. Karena apa? Karena di sini ada istilah permintaan untuk aplikasi KYC Anda yang tertunda. Oke, jadi kalau misalkan di sini yang dimaksudkan yang tertunda atau masih di peninjauan atau KYC-nya bermasalah, itu bisa. Tapi kalau misalkan di yang tadi ya, di yang satunya mengubah atau pengaturan akun, di sini itu dikatakan core team belum menyediakan opsinya. Jadi nanti di masa mendatang itu dijadikan sama core team. Kita kalau misalkan mau mengubah ya, di sini bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat di sini ya, belum ada ya kan, karena kami tidak memiliki cara untuk memverifikasi dengan aman bahwa permintaan tersebut berasal dari pemegang akun yang asli. Dengan kata lain, kami tidak dapat memproses permintaan untuk mengubah nama. Maksudnya ini yang sudah jadi gitu loh, yang sudah real, yang sudah bisa migrasi mainnet, yang udah koin pay-nya bisa digunakan, ini nggak bisa ya. Tapi suatu saat nanti core team akan melakukan yang terbaik supaya semua yang di sini ganti nama, ubah nama pengguna, ubah nomor telepon, ubah kata sandi, laporkan akun duplikat, itu akan diperbaiki dan terus diupdate, disempurnakan supaya bisa ya gitu. Paham ya Pioneers ya? Jadi perbedaannya, kalau yang di sini nih yang akunnya sudah real dan bisa diterima sama core team, udah pay-nya bisa migrasi, udah KYC-nya udah lulus ya. Jadi bukan peninjauan lagi. Kalau yang tadi itu kan di sini karena masih dalam aplikasi permohonan KYC. Ya, bisa kita baca sama-sama di sini. Mana tadi itu? Nah, ini dia ya, permintaan untuk aplikasi KYC Anda yang tertunda. Jadi KYC-nya memang tertunda, baru kita bisa di sini mengajukan atau banding ya kepada core team. Kalau yang udah lulus mah ya ngapain lah ya, seperti itu. Tapi nanti katanya mau disediakan oleh core team. Oke, kita lanjutkan karena ini bahas full. Sekali lagi kita akan masuk ke verifikasi akun dalam permintaan email. Nah, ini baru verifikasi akun ya. Seperti misalkan yang sama Pak Arfad lakukan di sini ya, gitu loh. Verifikasi akun untuk petunjuk atau tips pemecahan masalah, silahkan baca halaman wiki komunitas tentang verifikasi akun. Jika Anda menerima salah satu pesan kesalahan bug, silahkan isi formulir ini untuk masuk dalam daftar email yang akan diberitahu saat perbaikan tersedia. Nah, tetap ini email ya, nama pengguna, terus dengan metode verifikasi manakah Anda mengalami masalah. Nah, di sini ya, itu verifikasi nomor telepon, ya tinggal ketuk saja nomor telepon. Misalkan nih, waduh, ini susah banget Mang, mau verifikasi nomor telepon atau apa gitu, gagal terus, ya udah tinggal masuk ke sini. Itu apakah masalah email atau sesuatu yang berhubungan dengan di Indonesia seperti itu, silahkan ya. Tuh. Atau sama email sekaligus, semua bisa itu ya. Harap tunjukkan jika Anda menerima salah satu pesan kesalahan bug berikut. Nah, di sini ya ditunjukkan. Kita tuh ingat-ingat, wah kira-kira waktu kemarin tuh apa ya, misalkan nih tidak dapat menambahkan nomor ini
Misalkan di sini pengguna sudah ada dengan akun Facebook ini verifikasi Facebook ya, gitu. Jadi ada apa di situ Pioners laporannya, maksudnya gitu ditunjukkan di sini ya. Kalau misalkan nggak ada ya ini dilewat saja, mungkin seperti itu. Tapi pasti ada sih, misalkan nomor tidak tersedia atau apa ya. Nah terus model telepon di sini ya, ini maksudnya ada Redmi Note 10s ya. Terus Android atau iOS ya, ketuk Android ya, seperti yang tadi ngisinya ya. Di sini semua tuh penyedia telepon seluler Anda yang punya masalah dengan verifikasi nomor telepon. Di sini nih penyedia telepon seluler ya. Ya ini penyedia telepon seluler jika Anda mengalami masalah dengan verifikasi nomor telepon di sini. Ini misalkan Indosat. Isi saja nggak apa-apa karena memang penyedia telepon seluler, atau jika Anda mengalami masalah dengan verifikasi nomor telepon ya, gitu loh. Jadi atau penyedia telepon seluler itu apa providernya telepon kita ya, misalkan PT Redmi seperti itu, atau dari negara mana Anda mengakses aplikasi tersebut. Wah ini ribet sekali ya, aplikasi Facebook kita ya dari Indonesia ya. Oke, nah kali sini kalau misalkan ada Mang Adun yang salah, kurang lurus lah maksudnya ya, tolong diluruskan ya, karena Mang Adun juga sama, kita belajar bareng-bareng gitu loh. Terus udah semua ya sepertinya ya. Terus apa nih? Jika Anda mengalami masalah dalam verifikasi nomor telepon Anda, harap berikan nomor telepon termasuk kode negara. Nah, di sini ya masukkan nomor telepon aktif. Kode negaranya jangan lupa kita Indonesia, yaitu plus 62 misalkan 08, itu nggak pakai kosong lagi, langsung misalkan 895 bla 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 ke sininya ya sampai selesai itu. Oke, jelas ya. Ini di sini udah, dan tangkapan layar juga di sini sertakan ya, seret dan jatuhkan file, tempel tangkapan layar untuk telusuri ya. Di situ tinggal dijelajahi seperti yang tadi. Oke, terus kita kembali aja dulu, masuk di bawah ada apa lagi. Ini bantuan Pi dalam permintaan email. Mang Adun juga belum tahu kesini-sini, tapi namanya kita bahas full ya, udah sekalian aja. Mang Adun tuh enjoy ya. Jadi setelah Mang Adun buatkan video mau seberapa panjang pun Mang Adun dah no problem, mau ada yang nyimak ya mau enggak, yang penting niat Mang Adun itu tulus ya, itu loh ya, istilahnya edukasi lah kepada semua pioners yang sekiranya mungkin membutuhkan atau yang mau menyimak juga. Kalau yang tidak mah ya tidak apa-apa gitu. Misalkan gue mau udah tadi yang verifikasi nomor teleponnya sudah, ini tidak usah gitu. Tapi misalkan ini bagus juga nih untuk pembelajaran, bisa. Kalau Mang Adun mah enjoy ya, Mang Adun sih ya sekalian aja, karena memang buat apa setengah-setengah kayak gitu ya, biar kita paham betul dengan apa itu network. Seperti itu salah satunya ya, termasuk yang seperti ini juga. Oke, kita lanjutkan ya, bantuan Pi untuk petunjuk atau tips pemecahan masalah. Ini pemecahan masalah nih. Waktu Mang Adun di YouTube itu pemecahan masalah tuh sensitif sekali ya, atau langsung berhubungan dengan ya di apa namanya disebutnya karyawan YouTube-nya langsung. Silakan baca wiki komunitas di sini untuk melakukan pencarian jawaban atas pertanyaan Anda. Coba portal dukungan di sini sudah ada. Sudahkah Anda memeriksa kategori lainnya untuk mengarahkan permintaan Anda dengan lebih baik? Silahkan telusuri kategori lainnya di halaman ini. Jika Anda masih tidak dapat menemukan kategori yang sesuai dengan pertanyaan Anda, silahkan gunakan formulir ini. Jadi sebenarnya sama Picor Team juga disuruh untuk kita masuk ke beberapa link ya yang disediakan di situ. Maksudnya barangkali sebelum kita melakukan ke sini itu kita menemukan di sana jawabannya. Seperti itu ya. Dan di sini bidang yang wajib diisi seperti biasa. Wah, ini malah langsung ya, tuh kan langsung ini, nggak ada tek-tek bengek nomor telepon dan sebagainya, kita langsung ngisi-ngisi gitu aja, cuman menyertakan tangkapan layar seperti itu, langsung mengirimkan sudah. Oke, ini setengah jam lah ya, sedang lah tengah jam. Udah semua ya, mau rasa bahas di halaman dukungan. Oke. Nah ini apa nih, perlu mengajukan permintaan hubungi kami. Wow, di sini apa yang bisa kami bantu? Ini penghapusan akun, dompet dan perambahan, tidak dapat membuat akun baru, masalah saat masuk atau lupa kata sandi. Di sini ada ya, pengaturan akun, verifikasi akun, lingkaran keamanan, tim rujukan. Wah ini malah mode box ini ya, semacam mode box ini. Apa yang bisa kami bantu? Lengkap di sini, masalah ruang obrolan, pertanyaan tentang penambangan dan
keseimbangan, laporan bug, laporan penipuan juga terus simpul. Ini resmi loh, ini menepi.com tuh ya. Tuh, terus masalah laporan penipuan simpul itu kan, terus pengembang platform aplikasi Pi, proposal komunitas atau permintaan fitur, informasi KWS. Nah, sebentar, kalian pengen lihat di informasi permintaan fitur itu proposal komunitas. Jika Anda memiliki saran untuk fitur baru atau yang telah ditingkatkan di aplikasi Pi atau proposal untuk program komunitas kami, silahkan bagikan ide Anda dalam formulir ini. Kami mungkin tidak dapat membalas, tapi saran Anda akan dicatat. Oke, Mang Adun penasaran ke bawahnya apa? Bantuan Pi, proposal komunitas vendor. Mang Adun pengen masuk ke sini. Ini sebentar, klik kategori di bawah ini untuk mengirimkan email kepada kami. Proposal komunitas jika Anda memiliki saran. Sebentar. Oh, ini yang udah ya. Jadi itu mah. Nah, ini proposalnya ya. Terus jika Anda memiliki saran untuk fitur baru atau yang ditingkatkan di aplikasi Pi, silahkan bagikan ide Anda dalam formulir ini. Kami mungkin tidak dapat membalas, tapi saran Anda akan dicatat. Terus ini konfirmasi email ke adunsonic@gmail.com. Terus apa permintaan Anda, duta ekosistem, saran rekomendasi, jenis fitur atau produk apa yang akan memudahkan Anda menggunakan Pi untuk menukar barang dan jasa nyata dalam bisnis lokal, proposal komunitas lainnya, permintaan fitur lainnya atau tidak ada keterangan. Oke. Jadi yes, Mang Adun paham ya. Oke, jadi Mang Adun akan coba masuk dulu ya. Mang Adun mengingatkan ini proposal. Mang Adun pengen yaitu sebelum Pikortim meresmikan entah itu sidik jari untuk membuka dompet atau verifikasi wajah untuk membuka e-wallet seperti itu, Mang Adun pengen Kortim sebelum meresmikannya itu dibuatkan opsi ahli waris ya. Seperti itu, karena kita tahu beberapa pioners itu ada yang sudah meninggal dunia dan Mang Adun turut berduka cita ya, sehingga Pi yang barangkali sudah migrasi atau akun bermasalah atau apapun itu bisa diselesaikan. Oke, coba Mang Adun akan masuk ke Twitter dulu ya. Ada postingan yang sudah lama sekali ya, Mang Adun mungkin lupa ingat lupa. Sebentar ya, Mang Adun pengen lama juga ini soal apa namanya verifikasi akun ya. Oke, Mang Adun pengen nyari di mana ya yang langsung ngetag IHT Jam waktu itu, karena ini Mang Adun salah tafsir bukan. Coba silakan komentar. Bukan. Nanti Mang Adun skip deh ya. Oke, di sini ya. Jadi Mang Adun pengen Pikortim tahu ya di sini. Jadi yang akan apa oh ya. Oke, kita Mang Adun akan coba untuk menangkap ya layar di sini secara tangkapan layar maksudnya ya. Jadi akan nanti Mang Adun kirimkan kepada Pikortim seperti itu. Ini sini terus sampai di sini. Oke. Nah, nanti biar Pikortim juga bisa melihatnya. Oke ya, kita akan lanjutkan ke sini. Jadi jelajahi ya. Memilih pemilihan media. Dan di sini mudah-mudahan muncul yang mana tadi itu. Oke, siap. Terus oke, sebentar, mudah-mudahan masih ada. Oke, jadi di sini ya Mang Adun akan coba untuk apa namanya screenshot atau copy paste ya di sini untuk memasukkan saran Mang Adun ya, telusuri gambar. Oke, kita copy paste dari Pikortim, copy paste, nanti akan Mang Adun rapihkan di sana, salin. Oke, Mang Adun masukkan di sini, tempel. Oke, nah
Ini kan karena ngetag ya. Nah, jadi di sini IHTJM hapus. Nah, di record timnya nggak usah pakai underscore seperti itu. Jadi di sini hapus underscore-nya. Oke. Nih pioneersnya juga taggernya dihapus, penetbox-nya juga dihapus, ininya dirapikan seperti itu. Oke ya. Nah, di sini langsung modul tutorial. Tinggal coba untuk mengirimkan. Nah, barangkali ya nanti akan dibalas oleh Picor Team. Seperti itu, kita akan coba kirimkannya. Mudah-mudahan saran mengadun khusus untuk proposal komunitas atau permintaan apa ini ya? Yang tadi itu. Permintaan fitur ya. Oke, mudah-mudahan dibalas oleh Picor Team ya. Mengadun tinggal kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengirim. Terima kasih. Referensi Anda adalah penetbox. Oh, ini ya. Kunjungi @games.com untuk konfirmasi dan pembaruan. Oke, thank you Picor Team. Nah, siap ya. Terima kasih. Ini barangkali penting, Maudun akan simpan. Sip. Thank you ya buat semua pioners. Oke, jadi gak nyangka juga Mang Adun itu. Jadi sekalian tutorial ya. Oke, jadi sekali lagi Mang Adun ucapkan mohon maaf nih kalau misalkan ada salah-salah kata, ada salah-salah misalkan yang dari Mang Adun salah ucap atau salah edukasi ya. Ya, mohon diluruskan seperti itu karena Mang Adun juga sama belajar, tapi syukur-syukur mudah-mudahan dari yang tadi Mang Adun sampaikan dari awal itu soal KYC, soal verifikasi akun, soal verifikasi apalah banyak ya di situ ya di halaman dukungan, mudah-mudahan ya itu Mang Adun kan cuma baca aja seperti itu. Perkara misalkan ada oh Mang itu cara ngisinya seperti ini ya, silahkan komentar, nanti akan Mang Adun sematkan komentarnya ya bagi pioners yang meluruskannya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya untuk hal ini. Sebentar oh langsung ada balasan. Sebentar kita masuk ya. Kita coba masuk dulu deh. Gak nyangka ini. Oke, Winetbox bla 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 bla. Ini kita coba asik kayaknya nih. Jadi sekalian nih. Oke, kita coba akan terjemahkan sekali lagi di sini ya, sekalian aja. Apa nanti ini ya? Nggak apa-apa, sekalian aja, yang namanya juga lagi santai ya, terus digambar. Mau pengen tahu sekalian aja, nggak usah di lama-lamain, gak usah dibuat beberapa video, tidak usah. Oke, dukungan jaringan penetbox, fitur meminta kotak masuk permintaan email, karena tingginya volume tiket kami akan memprioritaskan tanggapan terhadap proposal konstruktif dan masalah kritis yang tidak dapat ditangani oleh Pax Wiki komunitas atau moderator picet. Tim inti menyambut pertanyaan dan umpan balik Anda yang berarti, dan meskipun Anda mungkin tidak menerima tanggapan, pesan Anda dipantau oleh anggota tim inti PAI. Harap diingat bahwa Anda ada berbagai tempat untuk mencari dukungan di penetbox. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang jaringan PI misalnya cara mendapatkan PI atau cara kerja aplikasi picet, lihat pertanyaan umum Pax kami di dalam aplikasi atau situs web kami minapi.com untuk mempelajari lebih lanjut. Oke, seperti itu. Nah, di sini Maudun menemukan sebuah clue ya, yang mana kalau misalkan salah satu juga untuk cara kita menunjukkan bahwa katanya kita itu manusia nyata dan akun kita tuh aktif ya, caranya dengan seperti ini. Karena apa? Karena kata Picor Team di sini ya, tim inti menyambut pertanyaan dan umpan balik Anda yang berarti, dan meskipun Anda mungkin tidak menerima tanggapan, pesan Anda dipantau oleh anggota tim inti. Artinya kalau kita manusia nyata ya kita dipantau gitu, atau dalam arti ini loh, gua core team, gua tuh manusia nyata gitu kan, gue pengen juga dianggap
silahkan lakukan seperti apa yang Mang Adun lakukan ya. Itu masuk ke halaman dukungan, itu sangat berarti. Kenapa Picore Team selalu menganjurkan, menyarankan untuk masuk ke halaman dukungan? Ya itu salah. Karena apa? Ya kalau bot ngapain masuk ke situ ya? Kalau misalkan akun palsu, akun cloningan, akun penipuan dan sebagainya, itu nggak bakalan masuk. Bunuh diri yang masuk ke situ, akun-akun nggak jelas itu ya. Jadi dengan salah satu kita menunjukkan bahwasanya kita manusia nyata, kita ini bahwasanya pengecekan keaktifan Picore Team dilakukan, bahwasanya kita ingin lulus ya, caranya dengan seperti itu ya. Jadi kita terdeteksi sebagai akun aktif atau manusia nyata seperti itu ya. Oke, di sini yang penjabaran sama Picore Team ya, banyak hal yang bisa kita di sini ada di room chat katanya, terus di wiki ya, di SP Network support portal where we can. Oke, Mang Adun pengen lihat yang ini aja ya, karena yang di atasnya itu cukup apa namanya jelas ya, beberapa halaman gitu maksudnya yang seperti maksudkan. Oke, jadi ada portal dukungan jaringan P di mana Anda dapat memasukkan kata kunci ke dalam bilah pencarian. Oke, mengirimkan sudah ya. Sungguh. Jadi apa nih tujuan dari sistem permintaan email kami agar pioner melaporkan bug dan memecahkan masalah pada aplikasi atau akun Pay Anda yang tidak tercakup dalam wiki komunitas kunjungi portal di sini. Sungguh. Tuh, berarti tim dukungan jaringan Pay ini sungguh-sungguh beneran real, artinya seperti ya kan. Sync relay, asik. Apa itu Mang Adun juga nggak ngerti ya, sebut-sebutnya aja, seucap-ucapnya. Oke, nggak usah dianggap serius kalau Mang Adun ya, kalau yang seperti itunya. Terima kasih. Oke, Mang Adun rasa ini juga nggak nyangka Mang Adun sampai ke sini, karena kan apa? Karena ya Mang Adun emang nggak ada apa namanya, nggak dibuat-buat seperti itu ya, apa adanya saja. Inilah Mang Adun. Kalau yang suka silakan, yang cocok lanjutkan, yang nggak cocok yang nggak cocok yang nggak cocok wassalam, maksudnya Mang Adun seperti itu. Oke ya, thank you buat semuanya ya. Mang Adun pamit undur diri dulu, nanti kita gaskan lagi di informasi Pentalk yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you pioners, bye bye.